Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, senang sekali saya Hazard Akbar kembali menjumpai Anda di Dialog Jambi Bicara untuk edisi Selasa 7 Oktober 2025. Dan kita sudah masuk di bulan yang baru. Dan memang saudara, ketika kita membahas tentang bulan Oktober ini banyak sekali peringatan dan hari-hari besar yang baru saja kemarin kita lakukan juga. Ada hari TNI seperti itu ya, ABRI dan juga hal-hal lainnya. Nah, ketika membahas tentang hari besar, sesaat lagi kurang lebih sekitar 3 hari lagi nih kita akan masuk dalam satu hari besar yang diperingati secara keseluruhan di penjuru dunia ini, yakni Hari Kesehatan Mental atau Kesehatan Jiwa Sedunia. Nah, Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ini juga menjadi urgensi yang sangat penting karena kesehatan mental juga menjadi fokus yang harus kita upgrade, kemudian kita jaga, karena memang kesehatan mental akan membantu individu untuk mencapai aktualisasi diri bahkan kebermaknaan dalam hidup. Nah, sesuai dengan tema kita pada hari ini, saya sudah ditemani dengan 2 narasumber. Tema kita adalah mental sehat, hidup bermakna. Karena memang tema pada tahun ini sebenarnya kalau secara kesehatan jiwa sedunia, ini terkait dengan bagaimana kesehatan mental di sektor bencana ataupun juga lingkung tertentu ya kemarin ya Pak ya, yang baru tahun ini diusungkan. Nah, kita akan berbincang dengan narasumber yang erat kaitannya dan juga nanti akan langsung seperti apa sih sebenarnya kita menjaga kesehatan mental, kemudian kolaborasi lintas sektor dan organisasi-organisasi yang memang sebagai induk utama seperti itu dari kesehatan jiwa yang ada di Indonesia ya. Nah, saya akan berbincang dengan salah satu narasumber dulu. Saya akan sapa. Ini ada narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kami, yakni beliau bernama Pak Beni Rahim, SPSI, MPSI Psikolog. Beliau merupakan pengurus Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Jambi dan juga dosen Psikologi Universitas Jambi. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Sehat Pak? Sehat. Baik. Nanti ini Bapak dari perwakilan HIMSI, kemudian juga dari dosen. Sebenarnya seperti apa sih perspektif kesehatan jiwa dan apa yang sebenarnya harus kita lakukan? Nah, nanti kita akan berbincang lebih lanjut. Nah, menemani Pak Beni, ini juga tidak kalah menarik. Pada hari ini kita kedatangan influencer yang viewersnya itu sudah, seluruh Indonesia bahkan dunia mungkin ya. Karena saya melihat di beberapa sosial medianya udah jutaan yang mengakses gitu. Karena memang influencer ini terkait dengan pendidikan. Nah, ini ada Kak Dinda Anggun Eka Saputri MPD. Selamat siang Kak. Halo, selamat siang Mbak. Sehat Kak? Alhamdulillah, Baik. Nah, jadi kita akan lihat nih sebenarnya sebagai anak muda, kemudian juga perempuan yang kabarnya kakak ini, banyak sekali organisasinya, Women Empowerment ya? Iya, Itu benar. juga kakak yang pegang ya? Iya. Nanti kita pengen dengar cerita juga deh. Dan untuk menemani 2 narasumber kita pada hari ini, kita juga sudah kehadiran satu narasumber yang langsung dari virtual atau Zoom kita pada siang hari ini. Saya akan sapa terlebih dahulu. Ini ada dari Direktur RSJ dari Provinsi Jambi, ada Dr. Gigi Iwan Hendrawan. Selamat siang, Dokter. Halo, Dokter. Mungkin boleh kita bantu, Dokter, untuk mengaktifkan suara yang terlebih dahulu, Dokter? Baik, sepertinya sedang ada kendala teknis ya, pemirsa. Nanti kita akan kembali bergabung dengan Dokter Iwan maksud kami, yang menjadi Direktur RSJ Provinsi Jambi pada siang hari ini akan berbincang bersama kami. Nah, kita membahas tentang tema kita pada hari ini, dan mungkin saudara atau pemirsa yang bergabung bersama kami langsung saja di 0741 66385 atau di 0811 743 3133. Mungkin ingin berbincang dengan narasumber kita ataupun juga berdialog lebih lanjut seperti itu ya. Baik, dan kita coba kembali nih menyapa untuk Dokter Iwan. Halo, selamat siang Dokter. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dokter? Alhamdulillah baik. Baik, ya kemarin kita sempat membahas tema yang sama ya Dokter ya, pada tahun lalu ya Dokter ya. Betul. Baik, nanti kita akan berbincang nih Dokter seperti apa kondisi dan situasi saat ini. Nah, ketika kita membahas tentang kesehatan jiwa Dokter, boleh tidak diceritakan bagaimana layanan kemudian juga informasi data terkini Dokter yang ada di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi? Alhamdulillah kami Rumah Sakit Jiwa Daerah Kolonel HM Syukur dari tahun lalu sekarang sudah berubah namanya Kolonel HM Syukur. Lalu untuk sisi fasilitas yang kami sediakan sudah banyak transformasi, termasuk juga peralatan, kondisi peralatan kami ada juga masuk tahun ini yang baru, ada neurofeedback, ECT, dan ini untuk menunjang pelayanan kesehatan jiwa.
Dan alhamdulillah dari sisi penilaian dan untuk fasilitas melayani pasien BPJS kami sudah masuk di paripurna, artinya sudah lengkap dari sisi sarana prasarana dan SDM. Itu yang sudah kami capai di tahun 2025 ini. Dan alhamdulillah juga Rumah Sakit Kolonel M. Syukur ini sudah untuk khusus layanan jiwanya kita sudah mencapai tipe A. Artinya Rumah Sakit Jiwa Kolonel M. Syukur sebagai layanan rujukan untuk regional dari daerah-daerah, fokusnya ke Rumah Sakit Kolonel M. Syukur. Itu yang sudah kita capai di tahun ini. Baik, kemudian Pak terkait dengan akses kemudian yang dilakukan sejauh ini, bagaimana masyarakat mengakses layanan kesehatan jiwa di sana, Pak? Untuk akses layanan kita yang untuk BPJS semua sudah bisa terlayani karena memang kita rujukan regional. Lalu dari sisi untuk layanan umum juga kita sudah layani, termasuk juga layanan jiwa jika diperlukan untuk melayani penyakit non jiwanya, karena memang pasien jiwa kita kadang-kadang ada penyerta untuk penyakit non jiwa. Contoh untuk penyakit dalam, untuk saraf, anak, dan juga fisioterapinya sudah ada, dan alhamdulillah sekarang sudah dokter bedahnya juga sudah ada, kamar operasinya sudah ada. Jadi untuk rujukan keluar yang untuk layanan penyerta untuk pasien ODGJ kita sudah bisa layani. Baik, jadi memang saat ini tingkat akses yang sudah diberikan dari Rumah Sakit Jiwa Haji M. Syukur ini sendiri sudah sangat-sangat baik sekali ya dokter ya, sehingga juga masyarakat sudah mulai sadar gitu untuk bersama mengakses layanan-layanan yang ada. Nah, kita ke Pak Beni nih. Pak, ini kan dari Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Jambi. Kalau kita melihat data tadi udah disampaikan, tapi mungkin kita ingin kenalan dulu. Sebenarnya HIMSI gitu ya Pak. HIMSI ini apa sih Pak, dan organisasi yang seperti apa Pak? Oke, baik, terima kasih Hazat atas kesempatannya. HIMSI itu adalah lembaga Himpunan Psikologi Indonesia, merupakan salah satu lembaga induk organisasi psikologi yang ada di Indonesia yang sudah diamanati melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang pendidikan dan layanan psikologi. Di dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa induk organisasi psikolog ataupun psikologi yang ada di Indonesia saat ini adalah Himpunan Psikologi Indonesia HIMSI. Salah satu perwakilannya adalah HIMSI Wilayah Jambi. HIMSI sendiri itu merupakan di dalamnya terdapat beberapa merupakan organisasi profesi di mana di dalamnya ada psikolog yang memiliki bidang peminatan tertentu, misalkan di kesehatan dan klinis, kemudian industri organisasi, pendidikan maupun juga komunitas seperti itu. Jadi HIMSI sendiri itu wadah, baik itu tidak hanya profesi tapi juga wadah ilmuwan yang memang tertarik dengan dunia psikologi, baik dari sarjana psikologi, magister psikologi maupun dokter psikologi. Itu juga bisa bergabung di wadah HIMSI. Gitu. Baik, berarti HIMSI ini menjadi induk organisasi utama yang ada di Indonesia yang diakui secara dunia. Seperti itu ya Pak ya, luar biasa. Jadi nanti kita akan melihat memang program apa saja yang sudah diberikan sama HIMSI. Tapi kita pengen ke Kak Dinda nih. Kak, tadi kan sudah dengar nih dari proses kemudian dan lain-lain. Tapi kita pengen lihat nih, Kakak kan juga cukup aktif seperti itu ya, menyuarakan tentang hak-hak kesehatan, terkhusus juga kesehatan mental. Nah sejauh ini seperti apa sih Kak di Kakak lihat viewers ataupun juga followers Kakak seperti itu terkait dengan kesehatan mental ini bagaimana Kak? Oke, mungkin aku bisa mengkerucutkannya di posisi di pendidikan kali ya. Nah, jadi dalam hidup aku tuh meyakini banget kalau segala hal itu tuh bermula dari mindsetnya dulu. Nah, mindset itu kan terbentuk dari apa yang kita tonton, apa yang kita baca, kemudian kita yakini nih. Nah, kalau di zaman sekarang ini kan kita nggak mungkin lah ya nggak lihat TikTok, Instagram dan sebagainya. Nah, aku berpikir bahwa tontonan yang aku tonton kayaknya kok banyak hal-hal yang bias ya. Nah, hal-hal yang bias nih kayak misalnya kita mau kuliah nih kayak stres banget. Apalagi kita pernah dapat berita kalau ada banyak bunuh diri dan sebagainya. Nah, menurutku sebagai mahasiswa pendidikan dan juga punya pengalaman yang kayaknya punya pressure yang sama dan bisa melewati itu, kayak kita bisa memperbaiki itu sama-sama. Gitu. Jadi menurutku kesehatan mental itu selain dari diri kita sendiri, kita juga harus dibantu dengan faktor lingkungan.
Jadi itu sih secara singkatnya, Mas Bang Edido. Baik, berarti dari perspektif pendidikan seperti itu ya, tuntutan, kemudian juga sebagai mahasiswa saat itu mungkin ya Kak Dinda ya, juga mengalami hal-hal yang terkait. Tetapi bagaimana kita akhirnya benching bone atau bangkit seperti dari kegagalan. Nah, ini kan suara dari pemuda seperti itu. Saya ingin ke dokter. Dokter izin, dokter, Pak Direktur, ini kan juga ingin melihat sebenarnya seperti apa fluktuasi akses kesehatan dari segmentasi usia, dokter. Untuk di wilayah Provinsi Jambi, dari usia mana saja yang paling tinggi untuk akses kesehatan jiwanya, dokter? Ya, kalau di kita kan untuk rawat inap tuh kebanyakan memang untuk pasien kita itu yang dewasa. Namun kita juga sudah menyiapkan layanan untuk subspesialis, dokter subspesialis tumbuh kembang anak dan remaja untuk kesehatan jiwa. Dan kita juga sudah menyiapkan alat neurofeedback. Di situ alat ini bisa mendeteksi di wilayah mana persoalan jiwanya, termasuk juga sarafnya yang diderita oleh pasien kelainan jiwa gitu, atau gangguan jiwa. Dan alat ini dan ke depan memang antara dokter psikiatri, psikolog ini juga harus berkolaborasi, karena memang di tempat lain juga sudah bersatu padu untuk menangani kelainan jiwa ini. Dan kita sekarang memang sangat membutuhkan untuk psikolog klinis yang paling simpel untuk kita temukan. Saya pikir itu. Baik, berarti kolaborasi terkait dengan bagaimana psikiatris, kemudian juga psikolog seperti itu ya, dalam konteksnya neuropsikologi seperti itu ya, dokter ya? Iya, dan untuk pemeriksaan kesehatan jiwa itu kan sebenarnya penggabungan antara kawan-kawan dokter spesialis psikiatri dan termasuk juga psikolog. Jadi pemeriksaannya secara terpadu. Dan nanti ke depan kita ini sedang pembangunan assessment center, dan ke depan untuk pemeriksaan itu di assessment center itu akan terpadu. Jadi melihat pola perkembangan jiwa anak dan remaja ini lebih luas. Baik. Nah, ini menarik sekali, dokter. Kita akan melihat ada HIMSI di sini ya, dokter. Bagaimana kolaborasi mungkin dengan HIMSI, kemudian juga unsur terkait, dokter, selama ini? Ya, sejauh ini kami dengan HIMSI hubungan dan keterlibatan di antara dokter jiwa, rumah sakit jiwa dan psikiatri itu sangat baik. Makanya kita sampaikan ke kawan-kawan HIMSI, psikolog kalau bisa memang untuk secara profesi klinisnya kalau bisa ditambah. Karena memang secara ini di Provinsi Jambi, mungkin di kami juga masih yang klinisnya baru 2 orang. Mudah-mudahan ketika nanti assessment center ini berjalan, kawan-kawan psikolog klinis yang dibutuhkan yang mungkin lebih dari 1 itu bisa bertambah di rumah sakit kami. Baik, jadi ada harapan nih ternyata Pak Ben. Terima kasih dokter, bahwasanya ada keinginan untuk akses terkait dengan psikolog kesehatan dan klinis. Nah, kalau di HIMSI, apakah ini difasilitasi terkait dengan ikatan klinis ini, dokter? Kalau di Jambi sendiri, kita kebetulan besok itu ada peresmian IPK HIMSI terkait dengan psikolog klinis, peminatan klinis di HIMSI yang tergabung di HIMSI. Nah, mungkin dengan kolaborasi ini, kalau saya balik lagi di Unja sendiri itu sekarang memang sudah memformatkan IPE, Interprofessional Education, di mana nanti dalam penetapan satu kasus itu tidak hanya berdiri satu profesi. Kita ada di Unja itu kan psikologi itu di bawah Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Kita berkolaborasi dengan keperawatan, berkolaborasi dengan kesehatan masyarakat, berkolaborasi dengan kedokteran, berkolaborasi dengan farmasi. Jadi teman-teman yang di semester 7 itu diberikan kesempatan untuk berkolaborasi mulai sejak dini untuk menetapkan bagaimana proses diagnosis di satu masalah. Kalau sekarang kan fokusnya di Indonesia sedang TB ya, dok ya. Jadi tuberkulosis sedang fokus. Jadi sekarang kami di Unja sendiri itu sudah menerapkan yang namanya seperti yang dokter tadi bilang kolaborasi antar profesi gitu. Nah, di Unja sudah diterapkan gitu. Harapannya dengan ini kita sih berdoa juga di Unja, HIMSI bekerja sama dengan HIMSI wilayah Jambi bekerja sama dengan jurusan psikologi Universitas Jambi akan membuka program profesi, sehingga tadi harapan terkait
kebutuhan profesi tertentu itu bisa dipenuhi dan bekerja sama dengan rumah sakit yang ada di Baik, Provinsi wah Jambi. berarti dalam waktu dekat Psikologi Universitas Jambi berkolaborasi dengan HIMSI juga akan membuat sekolah profesi. Betul. Seperti itu ya Pak ya. Doakan. Iya baik, amin ya. Semoga teman-teman juga akhirnya bisa mengakses pendidikan dan menambah sumber daya tadi ya Betul. Pak. Berarti kolaborasi ini memungkinkan seperti misalnya psikofarmakologi seperti itu ya Pak Betul. ya. Bagaimana sisi-sisi psikologis yang diberikan treatment obat tertentu atau tadi TBC ya Pak ya. TBC. Sehingga pola hidupnya lebih baik seperti Lebih itu ya baik. pendekatannya. Wah luar biasa ya. Nah, kita ke Kak Dinda. Kak, izin Kak, ini kan ketika tadi Kakak mendengar gitu kan akses layanan, kemudian dan yang lain. Pernah kan tidak Kakak pernah mengakses layanan kesehatan jiwa atau mungkin teman-teman membantu teman-teman untuk mengakses kesehatan jiwa, Kak? Kalau diri sendiri alhamdulillah belum untuk ke sana ya. Cuman aku ada temen, dia itu memang butuh bantuan dari psikolog. Jadi dia kayak sempat dirawat di ruangan apa ya namanya? Kayak khusus Isolasi. untuk isolasi gitu. Jadi awal mulanya itu dimulai dari mindsetnya, kemudian juga faktor lingkungan, dan jangan lupa ternyata peran pendidik, kan kebetulan aku seorang pendidik juga ya Mas, jurusan pendidik, ternyata kita juga berpengaruh untuk memberikan baik atau buruknya kesehatan mental anak. Jadi di situ dia ada cukup terpressure karena ucapan misal dari pendidiknya, dosen dan sebagainya. Ternyata ucapan kita ini bisa mematahkan kesehatan mental orang lain kalau mereka nggak punya kesehatan mental yang cukup gitu. Jadi cukup mengerikan juga kita sebagai pendidik nih, ini juga jadi PR untuk aku, gimana caranya kita bisa mendidik tapi juga jangan sampai ucapan kita itu bisa menjatuhkan anak, semangatnya dan sebagainya. Baik, jadi ibaratnya ketika afirmasi positif diberikan, kita akan memupuk anak ini akan tumbuh seperti itu ya. Iya. Tapi sebaliknya ketika mungkin hilaf atau ada kata-kata yang mungkin sebaliknya malah mematahkan semangatnya atau mungkin larinya ke kesehatan jiwa tadi ya Kak ya. Menarik sekali, mungkin kita tahan dulu ya. Pak Benny juga Kak Dinda dan juga dokter, kita akan kembali nanti kita akan membahas tentang bagaimana kesehatan mental ini akan membuat hidup lebih bermakna. Usai jeda tetap bersama kami di Dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara dan kita masih membahas tentang kesehatan mental agar hidup lebih bermakna. Tadi kita sudah mendengarkan di awal bagaimana Rumah Sakit Haji M. Syukur yang dulunya disebut sebagai Rumah Sakit Jiwa Daerah, seperti itu ya, RSJ, tapi sekarang sudah bisa memberikan fasilitas layanan kesehatan yang multi gitu ya, holistik, sudah banyak dan lengkap sekali. Nah, kita mau konfirmasi kembali dan juga tadi dua narasumber kita sudah menyatakan bagaimana akses-akses yang diberikan. Nah, kita ke dokter ini, Direktur RSJ. Halo, dokter, masih bergabung bersama kami? Ya, Baik. masih bergabung. Baik, dokter. Ini juga kita kan melihat bahwasanya tadi program, kemudian juga fasilitas yang diberikan sudah sangat luar biasa dan kolaboratif seperti itu ya dokter ya. Nah, untuk terkait dengan pendekatan sejauh ini di fase preventif seperti itu, seperti apa dokter yang sudah dilakukan sejauh ini dokter untuk kesehatan jiwa? Kalau untuk preventifnya kebetulan kita ini untuk keswanya kesehatan jiwa itu kan di leading sektornya itu di dinas kesehatan. Jadi kalau kami untuk rumah sakit dari sisi untuk layanan yang sudah ada untuk kelainan jiwanya. Kalaupun yang untuk poli tumbuh kembangnya artinya untuk pemeriksaan dan konsultasi ketika misalnya ada anak, ada remaja yang ada gangguan secara jiwa atau mentalnya. Dan alat-alat kita juga bisa membantu itu. Dari sisi kami, rumah sakit sifatnya pasif menunggu. Karena untuk kalau promosi kesehatan jiwanya itu ada di di dinas kesehatan untuk ini programnya. Baik, berarti untuk sejauh ini untuk preventif memang kolaborator dengan dinas kesehatan seperti itu ya dokter ya? Iya. Karena di bawah dinas kesehatan itu ada kesehatan jiwa, di bawah penyakit tidak menular. Baik, jadi di bagian dinas kesehatan nantinya juga kolaborator lebih lanjut. Nah, ini menarik sekali ya ketika kita membahas tentang preventif seperti itu ya Pak Ben. Jadi juga sudah kita lihat bahwasanya begitu banyak sepertinya ya akses-akses yang mungkin muncul, kemudian juga problematika ketika perkembangan global ini naik seperti itu. Nah, tapi ada telepon, kita angkat dulu ya Pak Ben ya. Saya baru mau bertanya seperti apa sebenarnya langkah yang harusnya dilakukan, tapi seperti ada penelpon kita akan angkat dan kita akan jawab terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Selamat siang juga Bung Adet.
Baik. Azet, selamat siang. Baik, selamat siang. Ini dari suaranya saya sudah kenal sekali, pasti Pak Yudi di Telanai. Ya, mohon maaf Baik. saya memotong Silakan. pembicaraan para narasumber. Aman, Pak Yudi. Silakan Pak Yudi. Disampaikan oleh host Baik. Azet Akbar. Ya, saya sapa sebentar Bung Azet. Silakan. Terima kasih Bung Azet atas waktunya. Yang terhormat Bapak Beni ya, psikolog, dosen. Selamat siang, Pak. Dan yang kedua didamping oleh Mbak Dinda, influencer pendidikan yang saya hormati. Juga ada Kepala Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi yang sudah berubah nama, Dr. Iwan Hendrawan. Via Zoom. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Pertama, tentu yang utama ya, patut kita mengucapkan selamat dulu lah kepada Hari Kesehatan Sedunia yang akan datang 10 Oktober 2025. Dan memang betul kata Bung Azet, di Oktober ini sangat banyak acara penting. 5 Oktober, HUT TNI ke-80 sudah selesai. Ini Hari Kesehatan Dunia 10 Oktober 2025. Berbicara masalah kesehatan, ya tentu ini sangat penting sekali ya. Tidak terlepas dari hidup sehat, itu yang penting. Istilahnya Yunani, ya mungkin kita sudah tahu semua. Ora et labora. Jadi di dalam tubuh yang sehat, dapat jiwa yang sehat. Ini untuk manusia dan semua pemimpin. Nah kembali ke pemimpin ya, atau leadership, tentu perlu sehat dan cerdas. Ya kan, tidak hanya kesehatan fisik yang lain-lain. Justru itu maksud saya sebelum menjadi pemimpin itu memang harus ketat sekali. Nggak omon-omon dia misalnya ada rekomendasi aja. Ini yang terjadi ya, eksekutif, legislatif, yudikatif itu yang menjadi pemimpin. Ya itu disudahi itu. Tidak cuma hanya dia memimpin, hanya dapat rekomendasi sehat. Apalagi sudah ada sekarang program pemerintah ya dari pusat, pemeliharaan kesehatan gratis yang ulang tahun ya. Juga MBG juga termasuk. Itu membuat satu perubahan gizi manusia menjadi sehat ke depan. Nah, kaitan dengan calon pemimpin masa depan ya, ada generasi Z dan milenial. Bapak Ibu narasumber memang sependapat ya. Saya lebih cenderung ada regulasi yang ketat ya, dibawa oleh pemerintah. Lebih diutamakan adalah pemeriksaan secara psikolog, kejiwaan. Karena ekosistem kita ke depan ini udah begitu. Baik. Sudah banyak orang yang kena tali tiganya. Iya, ini perlu psikolog maju gitu nah. Jadi harus ada regulasi, nggak bisa nggak ada regulasi, diusulkan aja kepada gubernur, pemangku kebijakan. Penting sekali menurut saya. Orang banyak bunuh diri, orang banyak macam-macam lah, kata Ibu tadi kan. Nah, jadi termasuk juga orang purna tugas MPP. Ini kan banyak stres, sakit berat, beban hidup. Coba, ini kenyataan. Makanya regulasi penting. MPP sebelum setahun itu dia masuk ke psikolog, konsultasi wajib. Mantap kan? Baik. Jadi ini harus didengar pemerintah, jangan omong-omong pemerintah. Jangan disepelekan, psikolog ini penting ke depannya untuk negara maju. Nah, makanya kembali lagi regulasi dan regulasi untuk mendukung ini. Baik. Jadi inilah salah satu membentuk sumber daya manusia, diberdayakan psikolog ini untuk menyempurnakan manusia Indonesia seutuhnya. Dasar demikian. Baik. Mungkin bermanfaat bagi kita juga bagi orang-orang yang akan memimpin nantinya. Baik. Wabillahi taufiq walhidayah. Mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Yudi di Telanai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi Pak Yudi juga menyampaikan ada beberapa segmentasi seperti itu ya, yang juga kayaknya kaitan erat dengan pertanyaan saya yang akan saya sampaikan juga ke Pak Ben. Jadi pertanyaan pertama yang saya tangkap dari Pak Yudi adalah menjamin gitu ya, penyelenggaraan asesmen ataupun juga istilahnya akses gitu ya yang diberikan ketika ada pemilihan ataupun juga posisi-posisi tertentu gitu. Kemudian menjamin bagaimana layanan ini diberikan sesuai dan tepat sasaran. Itu seperti apa sejauh ini Pak, kalau di undang-undang? Nah, ini terima kasih kepada Pak Yudi atas apresiasinya. Memang betul saat ini kebutuhan akan kesehatan mental itu
tidak hanya menjadi hal yang inklusif ya. Sekarang kesadaran orang akan kesehatan mental itu sudah semakin berkembang di kehidupan yang seperti saat ini, dan seperti pertanyaan Hazet tadi, di kalangan pemerintahan sendiri sebenarnya sudah dilakukan proses tahapan-tahapan untuk penseleksian, baik itu internal untuk kenaikan jabatan. Para psikolog sudah banyak dilibatkan, dan sekarang pun pemerintah membentuk badan sertifikasi yang membuat bahwa untuk proses asesmen itu harus dilakukan oleh lembaga yang sudah terstandarisasi BNSP, dan itu menjadi penting gitu kan, sehingga kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang memang memiliki kapabilitas tidak hanya dari segi kemampuan intelektual, tapi juga dari segi kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan jabatan yang dituju. Nah, itu sebenarnya saat ini tuh sudah berkembang di Indonesia. Alhamdulillahnya sudah banyak lembaga-lembaga yang sudah terakreditasi melalui BKN gitu, sehingga itu menjadi salah satu tombak. Dan saya ingin menanggapi yang dari Pak Yudi tadi terkait dengan program masa pensiun. Nah, ini memang juga booming di awal-awal tahun 2000-an, di mana ketika orang, kenapa sih secara psikologis setelah pensiun itu terjadi kayak tadi, kok semakin menurun kondisi fisik. Ternyata itu salah satu faktornya berdasarkan penelitian juga dipengaruhi oleh faktor psikologis, yang dimana kebiasaannya selama ini melakukan aktivitas yang sudah terstruktur dari pagi, siang, kemudian sore, dan kegiatan setelah bekerja itu sudah clear, sudah jelas. Nah, setelah pensiun kan mereka kehilangan ritme itu. Nah, yang ini mungkin bisa menjadi salah satu masukan juga kepada para pemangku kebijakan ya, untuk menetapkan bahwa program persiapan masa pensiun itu tidak hanya dilakukan H-1 bulan, tapi seperti Pak Yudi tadi katakan, ya harusnya 1 tahun sebelum mereka melakukan pensiun itu sudah disekolahkan istilahnya kan, disekolahkan, dipersiapkan sehingga mereka memiliki jadwal terstruktur yang bisa menjadi rutinitas nanti setelah pensiun, sehingga tetap fit baik fisik maupun mentalnya. Baik, berarti gitu. Memang harus dikondisikan jauh, bahkan 1 tahun bisa lebih seperti itu ya Pak, betul. Ya, karena memang kolaborasi atau aktivitas yang sudah dilakukan yang cukup panjang, kemudian dengan waktu 1 bulan untuk dirubah itu kan kayaknya akan sulit seperti itu ya Pak, membentuk perilaku baru. Baik, kita ke Kak Dinda nih, dalam sektor pendidikan seperti itu ya. Pada dasarnya bagaimana Kak Dinda sendiri terlibat aktif dalam membantu mungkin peserta didik, rekan-rekannya untuk mengakses ataupun juga menumbuhkan kesadaran tentang kesehatan jiwa ini Kak? Oke. Sebenarnya kalau kita ngomongin masalah kesehatan mental, baik itu siswa, anak, bahkan kita sendiri kayak kompleks banget. Kayak contoh deh di bidang pendidikan terkait pemerintah tadi ya, bahwa kalau seorang pejabat atau atasan tuh memang harus memiliki regulasi emosi yang baik, dan saya sangat setuju banget, karena tidak hanya pejabat ya, bahkan orang-orang yang berprofesi sebagai pendidik ataupun sebagai pelayan masyarakat juga harus memiliki emosional yang baik gitu. Nah, disayangkannya biasanya kan kalau kita berpendidikan tinggi harusnya perasaan kita kan semakin halus ya, semakin emosional semakin baik gitu kan. Tapi memang ada kasus-kasus ya pendidikannya udah sampai tinggi banget nih, S3 profesor, tapi untuk menjaga tutur kata pun juga susah gitu. Nah, jadi kalau bagaimana aku melihatnya, kayaknya harus diperbaiki juga sistemnya sih. Contoh, untuk jadi dosen kan harus mengikuti tes CPNS, SKD adanya kan TKP tuh. Yang saya amati TKP itu juga bisa kita pelajari, kita pahami. Sedangkan di lapangannya bisa jadi itu di luar dari konteks gitu. Jadi menurut saya selain kita membuat regulasi yang tepat, kita juga harus nge-cross check. Jadi harus ada validasi secara berkala, peringatan dan sebagainya. Dan ini menjadi sulit selama sistem feodalisme itu masih diterapkan. Jadi menurut saya seorang dosen dan mahasiswa atau siswa juga harus ada pola humanis lah di sana. Jadi ketika feodalisme itu tidak ada, saya rasa kesehatan mental mahasiswa khususnya atau siswa itu juga semakin membaik.
Baik, Gitu. berarti ada menyoroti beberapa aspek seperti itu ya. Tentunya asesmen yang harusnya diberikan juga dievaluasi secara berkala, sudah sesuai atau tidak. Apakah jangan-jangan ini hanya sebagai tes saja seperti itu, apa tahu aspeknya sebenarnya seperti apa. Ini mungkin kolaborasi dengan HIMSI seperti itu ya Pak ya, untuk pembangunan tes yang berkualitas. Nah, kita ke dokter ini. Izin dokter, ini kan menarik sekali seperti itu ya. Tadi pertanyaan dari Pak Yudi, bagaimana sebenarnya akses-akses tambahan mungkin dari kuratif seperti itu dokter untuk pensiun mungkin atau konteks-konteks asesmen tertentu, dokter? Kalau di kita kan sebenarnya regulasinya sudah ada, termasuk untuk pemilihan kepala daerah, presiden, dewan, itu kan ada pemeriksaan kesehatan jiwanya, MMPI-nya. Makanya MMPI ini tergabung juga dia pemeriksaan untuk psikolognya juga gitu. Jadi artinya standar itu sudah, termasuk juga untuk menduduki jabatan pimpinan pertama tinggi, kepala dinas. Itu juga dilakukan kesehatan jiwanya dan psikolognya juga gitu. Artinya standar itu sudah gitu. Dan untuk kita di rumah sakit juga untuk memfasilitasinya itu juga sudah ada. Dan untuk tahun depan kita fokuskan namanya di assessment center. Tapi kalau berkaitan dengan jiwa, karena kan bukan hanya tekanan hidup, di pasien di kami juga ODGJ ini juga akibat narkoba juga banyak. Jadi banyak aspek yang yang menyebabkan seseorang itu akan ada terjadi kelainan jiwa gitu, termasuk narkoba. Jadi di pasien kami ini itu yang jadi persoalan. Ketika dia sudah ODGJ-nya itu akibat dari pemakaian narkoba itu, pihak BPJS tidak membiayai. Itu yang salah satu yang membuat kita agak sedikit miris sih sama melihat masyarakat yang korban dari narkoba dan terjadi kelainan jiwa terhadap pemakaian narkoba itu. Mungkin itu Mas. Baik, berarti memang aspek terkait dengan gangguan kejiwaan ini sumbernya akan beragam sekali dan pendekatannya akan berbeda seperti itu ya Pak ya. Baik, kita akan tahan dulu Pak. Ini menarik sekali pembahasan kita dan juga Pak Beni serta Kak Dinda. Usai jeda kami masih akan kembali karena pembahasan kita sudah mulai mengerucut nih seperti apa harusnya treatment atau pelayanan, bahkan nanti kita akan konfirmasi kapan sebenarnya kita membutuhkan bantuan. Kapan saatnya kita udah harus mulai mengakses nih, kayaknya kesehatan jiwa saya butuh nih seperti itu ya. Nanti usai jeda kami masih akan kembali tetap di Dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara dan pembahasan kita masih terkait dengan mental sehat dan hidup bermakna. Tadi sudah disampaikan di segmen-segmen sebelumnya bahwasannya segmentasi dari kesehatan jiwa ini sektornya banyak sekali gitu ya. Mulai dari unsur penyebab seperti faktor pendorong, kemudian juga treatment ataupun juga asesmen lebih lanjut. Bahkan juga ada segmentasi di mana unsur pemerintah pun juga sudah mulai melek seperti itu ya, bahwasanya asesmen itu sangat penting untuk posisi-posisi tertentu dan determinasi ataupun juga pensiun seperti itu. Nah, kita ingin ke Pak Ben tadi. Sebelum saya jeda, saya ada pertanyaan menarik. Kapan sebenarnya ketika kita ini sudah mulai aware nih, kayaknya saya butuh bantuan profesional atau tenaga psikolog, itu kapan sebenarnya? Oke, baik. Ini pertanyaan menarik. Terkadang kan kita memang tidak sadar kapan sih kita butuh untuk pergi ke psikolog atau bantuan profesional. Saat kapan? Saat misalkan ketika kehidupan sosial kita itu sudah mulai terganggu. Contoh saat misalkan kok saya setiap pergi ke kampus telat terus. Nah, ketika telat terus ini kan dampaknya kayak snowball ya. Snowball effect yang berakibat pada kok saya tidak jadi optimal dalam proses pertemanan, saya tidak jadi optimal dalam proses pembelajaran, dan saya pun tidak menjadi optimal dalam proses perkuliahan. Nah, itu kan ada efek yang dihasilkan dari perilaku yang kita perbuat. Nah, ini kalau sudah kayak gitu berarti ada kondisi yang membuat kita tuh tidak optimal di kehidupan kita. Nah, itu sebenarnya sudah butuh ke psikolog. Ingat, psikolog itu bukan soal orang yang dengan gangguan jiwa yang berat banget ya, tapi kita juga bisa membantu orang-orang dengan mengalami kayak addiction tadi kan, otomatis kesulitan tidur itu juga bisa dilakukan. Kalau misalkan nanti ada hal-hal yang berupa fisik, biasanya kita akan berkolaborasi seperti yang Pak Dirut tadi sampaikan, Pak Kepala Rumah Sakit sampaikan bahwa berkolaborasi dengan psikiater, ada kemungkinan kebutuhan obat yang nanti kita akan berikan gitu. Itu mungkin. Atau kalau misalkan Bapak Ibu di rumah, pemirsa di rumah mengalami selama 1 minggu ini mengalami kondisi di mana moodnya itu swing. Mood swing itu istilahnya
kok cepat berubah gitu ya, sehingga mengganggu, misalkan tiba-tiba cuma disenggol dikit tuh udah marah. Nah, dan itu frekuensinya terjadi setiap hari. Nah, itu sudah butuh bantuan profesional untuk bantuan orang lain supaya kita lebih mampu mengelola kondisi emosi kita seperti baik. itu. Berarti untuk stigma seperti itu Pak, kan ketika kamu ke psikolog nih, nanti stigmanya gimana? Sebenarnya orang yang ke psikolog itu Pak, apakah memang orang dengan permasalahan tertentu atau orang normal dengan ya pengen curhat aja bisa gitu, atau seperti apa itu Pak? Oke, baik. Nah, kita kan manusia ini sebagai makhluk sosial, di mana untuk menyelesaikan masalah itu terkadang kita butuh sudut pandang atau point of view dari orang sekitar juga, atau bantuan. Terkadang kan kita nggak enak kalau menyampaikan permasalahan kita itu ke orang yang ada di dekat kita, terkadang merasa terbebani. Nah, dengan profesional biasanya orang akan jauh lebih terbuka. Orang dengan normal tanpa masalah pun boleh ke psikolog sebenarnya. Ketika misalkan mungkin kayak Mbak Dina sebagai orang influencer pendidikan ya, melihat sering menemukan mahasiswa yang aduh aku kok sulit banget ketemu sama dosen gitu misalkan ya. Nah, itu kan sebenarnya permasalahan yang nggak mungkin kita ceritakan, kamu aja yang nggak bisa. Terkadang kan kita tuh kalau cerita ke teman tuh justru jadi adu nasib ya. Adu nasib, iya aku juga gitu. Nah, itu terkadang kita tuh hobi sekali gitu. Enggak, sama kok aku juga. Sehingga orang yang tadinya itu bukan menjadi permasalahan serius, menjadi justru serius gitu. Kok saya mau cerita malah jadi tukeran mendengarkan. Nah, kalau ke profesional kan kita terkadang, oh iya, kita mendapatkan insight. Sebenarnya profesional itu membantu bagaimana orang yang datang, psikolog itu membantu bagaimana orang yang datang mampu meluruskan kembali benang yang kusut yang ada dalam pikirannya. Gitu. Jadi memang sebenarnya kalau mau datang ke psikolog, ya datang aja, nggak apa-apa ya Pak ya. Berarti tadi kategorinya orang normal dengan permasalahan tertentu, bermasalah, ataupun juga orang dengan gangguan jiwa, itu segmentasinya bebas sebenarnya ya Pak ya. Baik. Nah, kita ke Kak Dinda nih Kak. Kalau sejauh ini yang Kakak lihat seperti ya, mungkin preventif seperti itu ya untuk diri sendiri, dan ketika membuat konten ini kan terkait dengan pendidikan. Tadi sorotannya adalah susah nemuin dosen, A, B, C, dan lain-lain. Itu gimana sih Kakak akhirnya melihat dan memberikan istilahnya hati, pandangan, pikiran, dan indera nih untuk teman kita gitu dalam kesulitan? Jadi jadi sebelum aku ngasih insight ke teman-teman, sebenarnya itu berdasarkan pengalamanku dulu sebagai siswa. Aku ingat banget waktu SMA, kan aku belajar kimia tuh, namanya bapaknya Pak Dharma. Kami belajar kimia, aku ya kesusahan lah untuk belajar kimia ini. Bahkan kami satu kelas tuh pada bingung. Pak, kami bingung gitu kan. Nah, biasanya kan guru-guru akan merespon, bingung kok gitu aja nggak bisa sih, biasanya kan. Nah, tapi bapak itu justru responnya beda. Ya bagus kalau kamu bingung, artinya kamu lagi berpikir gitu. Yang aneh kalau kamu nggak bingung belajarnya, pasti kamu nggak mikir gitu. Jadi dari situ ternyata kalau responnya bagus, kita juga dapetnya bagus. Nah, dari itulah aku adopsi bahkan sampai kuliah dan sebagainya. Aku terapin ke diri aku sendiri. Gimana caranya ya, preventifnya kita harus mindset dulu kan. Setelah mindset itu bisa kita aplikasiin juga cocok, baru aku share ke teman-teman. Misalnya terkait kita nggak bisa nih memahamin materi dari dosen, kayak susah banget gitu ya. Entah mungkin dosennya jago nih, pintar, tapi pas mengkomunikasikan ilmunya kan susah. Beberapa mahasiswa kan kayak stres banget nih. Nah, itu aku juga udah alami. Ternyata caranya tuh bisa. Caranya adalah jangan benci dosennya, tapi kita coba cari referensi yang lain. Pasti ada. Kalau nggak cocok di buku A, buku B, atau di YouTube gitu. Nah, jadi dengan yang seperti itu, aku buat konten misalnya, oh iya deh. Jadi di komen nih sama teman-teman, oh iya ternyata bisa. Jadi kita tuh fokusnya untuk preventifnya, aku mungkin memperluas solusi sih. Jadi untuk teman-teman jangan sampai mereka mengkerdilkan diri mereka sendiri hanya karena 1-2 masalah gitu. Baik, jadi istilahnya ya harus cari opsional, tapi ya balik lagi ke mindset ya. Kalau mindset kita positif dan afirmasi terus, ya pada dasarnya kita akan membuat diri kita lebih baik gitu ya. Baik, kita ke Direktur RSJ, Pak Dokter, masih ada Dokter? Ya, masih. Dokter, izin Dokter, ini terkait dengan rencana mungkin kedepannya seperti apa Dokter untuk Rumah Sakit Haji M. Syukur ini sendiri, mungkin beberapa tahun untuk layanan kesehatan jiwa seperti apa Dokter? Ya, sebenarnya untuk pelayanan kesehatan jiwa ini kan bukan hanya layanan di kita yang sebenarnya untuk membantu pemulihan pasien-pasien jiwa atau ODGJ gitu. Artinya kalau yang baru mengalami kelainan jiwa itu masih bisa kita sembuhkan dengan bantuan dari keluarga. Baik.
yang jadi persoalan kadang-kadang ketika orang sudah masuk ke dalam tahapan dia sudah ODGJ, ini penyembuhannya tidak terjadi karena memang dari pihak keluarga juga kurang, pihak keluarga dan lingkungan kurang mendukung. Karena kalau hanya berharap mungkin di kami ini untuk layanan itu sekitar 40 hari, maka selanjutnya bagaimana juga konsumsi obat yang harus teratur dan secara perlahan-lahan nanti bisa lepas dari obatnya, ini juga sangat dibutuhkan. Karena memang ketika orang sudah ODGJ, ini jadi persoalan bagi semua orang, termasuk keluarga dan termasuk lingkungan. Jadi kalau harapan kami dari Rumah Sakit Jiwa Kolonel HM Syukur, yang sudah menangani, yang sudah langsung sudah ada kelainan jiwanya, harapan kami masyarakat, lingkungan dan keluarga bisa sama-sama membantu. Kalaupun ini dianggap beban, ini beban kita bersama pemerintah, keluarga dan lingkungan, agar memang pasien-pasien yang kelainan jiwa ini bisa kembali pulih. Dan takutnya kalau ini tidak bekerja sama, maka akan terjadilah terlalu banyaklah peningkatan ODGJ yang permanen. Ini yang kita sayangkan gitu. Baik. Sehingga ke depan bisa kerjasama dari semua elemen, termasuk juga kawan-kawan psikolog, termasuk juga penggiat sosial, bagaimana untuk kesehatan jiwa. Saya pikir itu, Mas, untuk dari kami. Baik, dan mohon maaf, saya juga tidak bisa lama karena memang ada kegiatan yang harus saya ikuti. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter sudah bergabung bersama kami dan semoga lancar acaranya pada hari ini. Dan ini menarik sekali ya. Tapi sebelum saya melakukan jeda gitu atau iklan, saya akan tanya sedikit nih dengan Pak Benny. Sebenarnya ketika kita ingin mencari psikolog, itu apa menjadi indikasi? Kita kan mungkin kalau dokter kan ada ID, kemudian juga izin dan lain-lain. Kalau di psikolog seperti apa, Pak? Baik. Nah ini untuk psikolog itu kalau kita mau mencari psikolog yang memang dia itu sebenarnya di psikolog hampir sama dengan profesi yang lain. Ada surat izin praktik namanya SIPP, surat izin praktik psikolog. Nah, kalau ingin mencari apakah SIPP-nya aktif dari induk organisasi HIMSI, kita bisa cari psikolog HIMSI. Nah, nanti di search engine itu akan muncul nanti siap HIMSI, kita tinggal cari namanya, kabupatennya. Kalau misalkan dia memang di kabupaten tertentu, nanti kita misalkan tahu nama saya Benny misalkan, nanti akan muncul beberapa nama, nanti ada wilayahnya, akan ada di sana keanggotaannya aktif dan SIPP-nya aktif enggak. Nah, kalau aktif semuanya itu berarti memang psikolognya kompeten. Kenapa disebut kompeten? Karena dia sendiri dengan tanggung jawab akan keprofesiannya itu ada gitu, berarti dia sudah mempersiapkan. Karena untuk mengurus surat izin praktik itu kan kita harus melampirkan bukti kita praktik. Yang pertama, laporan-laporan yang sudah kita lakukan. Terus pengembangan diri. Nah, itu yang pertama, apakah psikolog ini melakukan pengembangan diri terkait dengan penambahan ilmu, kemampuan terapinya ataupun kemampuan hal yang lainnya. Nah, itu yang penting kan, sehingga ketika kita ingin mencari apakah psikolog itu memang benar, ya kita cari psikolog siap HIMSI. Baik, gitu. jadi syaratnya adalah ketika ingin melihat seseorang psikolog itu dinyatakan kompeten, kemudian juga bergabung ataupun juga resmi, itu lihatnya di siap HIMSI, kemudian juga dicari indikasinya, dan kalau tidak memiliki SPPP yang dikeluarkan oleh HIMSI, berarti belum bisa dinyatakan sebagai psikolog yang bisa berbuka praktek seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Benny. Kita akan jeda, usai jeda saudara, kita masih akan kembali tetap di Dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara, Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara, dan tidak terasa nih ternyata pembahasan kita terkait dengan mental sehat dan hidup bermakna ini sudah berada di penghujung segmentasi, yang artinya kita akan mendengarkan closing statement dari dua narasumber kita yang hadir pada hari ini. Dan menarik sekali sesuai dengan tema kita pada hari ini. Mungkin Pak Ben ada pesan, mungkin kesan ataupun juga hal-hal lainnya yang disampaikan kepada pemirsa, silakan Pak Ben. Baik, terima kasih Hazat. Untuk masyarakat yang menonton atau pemirsa yang menonton Jambi Bicara hari ini, yang ingin saya sampaikan adalah
pergi ke psikolog itu bukan berarti Anda mengalami gangguan jiwa, tapi terkadang kita memang butuh orang untuk mendengarkan permasalahan kita sehingga kita lebih sehat dan berdaya nantinya. Nah, untuk mengetahui apa saja kegiatan-kegiatan yang ada di rangkaian Hari Kesehatan Mental Sedunia ini, HIMSI Jambi sendiri itu sedang melakukan beberapa program. Diawali mungkin hari ini menjadi satu bagian di mana kami ikut serta dalam upaya preventif untuk kesehatan mental masyarakat. Kemudian besok ada kuliah kode etik di mana itu juga berkaitan dengan bagaimana sebenarnya psikolog itu memberikan terapi ataupun profesinya, keprofesiannya itu dalam praktik sehingga tidak melanggar seperti yang Dinda tadi di awal katakan, jangan sampai apa yang kita lakukan justru men-trigger orang lain untuk menjadi tidak sehat. Kemudian nanti di tanggal 10 kita berencana akan melakukan beberapa kegiatan, bisa dilihat di HIMSI, di Instagramnya HIMSI Pusat ataupun di Instagramnya HIMSI Wilayah Jambi @HIMSI Jambi gitu. Kemudian itu rangkaiannya. Kemudian kita juga pergi ke sekolah untuk melakukan sosialisasi tentang pentingnya kesehatan mental bagi pelajar. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Ben. Tadi ada kata kunci menarik adalah jangan takut untuk pergi ke psikolog. Kalau kamu butuh bantuan profesional, langsung saja hubungi psikolog terdekat. Baik, kita ke Kak Dinda nih. Kak Dinda, bagaimana sebenarnya pesan dan kesan yang ingin Kak sampaikan mungkin kepada teman-teman, viewersnya Kakak juga mungkin, silakan Kak. Oke, ini mungkin aku khususnya ke mahasiswa-siswa yang lagi nonton ini, yang mungkin lagi ngerjain tugasnya banyak, tugas akhir semester banyak gitu ya. Mungkin aku pengen bilang kalau stres itu pilihan. Jadi kita yang bisa menentukan kita itu mau stres atau enggak. Dan sebaik-baiknya pilihan, pilihlah pilihan yang bisa membuat kita tetap menikmati hidup. Kita memang pusing nih ngerjain tugas, tapi kan kita bisa ngerjain tugasnya sambil makan kesukaan kita. Kita lagi pusing ngerjain tugas, tapi kita bisa ngerjain sambil dengerin lagu kesukaan kita. Atau kalau misalnya kita emang merasa tidak sanggup, boleh banget kita harus konsultasi ke psikolog ya, Pak. Jadi nggak usah takut, nggak usah merasa sendirian, karena kita tuh di sini saling bersama, saling menjaga. Jadi harapannya kalau kita nggak mau menjaga diri kita, maka orang lain juga nggak bisa gitu. Itu aja sih. Baik, terima kasih banyak Kak Dinda, luar biasa sekali pada dasarnya. Dua narasumber kita pada hari ini sudah memberikan insight positif pada kami dan juga pemirsa, dan kami juga berterima kasih pada Direktur RSJ HJM Syukur Jambi yang sudah tadi bergabung bersama kami dan juga memberikan insight. Dan sesuai dengan tema kita pada hari ini, kesehatan mental dengan hidup bermakna. Pada dasar kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik, sehingga memang mental yang sehat akan membantu kinerja, kemudian juga perspektif diri yang lebih baik. Ketika kita menjaga kesehatan mental yang berlibatkan unsur holistik dan juga elemen, bahkan unsur pemerintah dan juga lembaga, ini akan membantu seluruh masyarakat Indonesia dan secara individu mencapai titik aktualisasi diri yang terbaik. Saya Hazard Akbar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.